Assalamualaikum dulur. Di video kali ini aku tuh mau bikin sebuah kudapan dari bahan labu kuning atau waluh ya teman-teman. Di sini aku sudah menyiapkan untuk bahan-bahannya. Ada tepung tapioka, ada santan kental, labu kuning yang sudah dikukus, gula, tepung beras. Ini untuk bahan A ya teman-teman. Dan untuk bahan yang gurihnya atau bahan B, di sini aku sudah menyiapkan ada tepung beras, tepung tapioka, santan kental, garam, dan vanili. Untuk daun pandannya ini nanti untuk hiasannya ya teman-teman, kalau sudah matang biar tambah cantik. Sebelum kita lanjut ke step-stepnya, tolong bantu channel aku untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel kita. Terima kasih. Pertama-tama, aku di sini mau halusin dulu si labu kuning yang sudah dikukus tadi ya teman-teman. Aku cuma mau halusin dengan centong nasi seperti ini aja teman-teman. Kalau kalian suka bisa kalian blender atau chopper ya teman-teman. Kita halusin sampai lembut. Setelah si labunya ini lembut, bakal aku tambahkan untuk tepung beras dan santan kental dan gula pasirnya ya teman-teman. Kita masukkan gula pasir. Kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian lanjut kita masukkan santan kentalnya. Balik kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata seperti ini, kita lanjut masukkan untuk si pertepung-tepungannya. Ada tepung beras, tepung tapioka, dan lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur rata kembali. Aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Pastikan tidak ada sisa tepung yang masih menempel di bagian bawah ya teman-teman. Dan inilah untuk adonan si labu kuningnya sudah jadi. Setelah ini kita lanjut untuk si adonan yang gurihnya ya teman-teman. Di sini lanjut untuk step berikutnya, aku udah masukin si tepung beras dan tepung tapioka di dalam mangkok yang lebih besar ya teman-teman. Sambil kita aduk-aduk seperti ini, kita tambahkan garam. Tambahkan juga si vanili bubuknya. Kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian baru kita tambahkan si santan kentalnya ya teman-teman, seperti ini. Dan kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada sisa tepung yang masih menempel di bagian bawah ya teman-teman.
Dah, ini sudah tercampur rata. Kita sisihkan dulu teman-teman sambil menyiapkan panci kukusan dan cetakan untuk si kue talam labu kuning ini. Di sini aku sudah menyiapkan untuk si cetakan kue talamnya. Di sini aku pakai cetakan seadanya ya teman-teman. Ternyata setelah aku cari-cari, cetakan kue talam aku yang ketemu cuma ada 6 biji dan lainnya ada cetakan yang lainnya. Kita pakai seadanya aja ya teman-teman. Nanti kalau sisa adonannya masih banyak kita cetak ke tempat lain. Dan ini tadi cetakannya juga sudah aku oles tipis dengan minyak agar tidak lengket ya teman-teman. Nanti ini bakal aku isi dengan si adonan labunya dulu, kemudian aku kukus hingga matang, baru lanjut aku tambahin untuk adonan si gurihnya ya teman-teman. Yuk lanjut ke step berikutnya, kita isi dulu si cetakan dengan adonan labu. Isi jangan terlalu penuh ya teman-teman, sekiranya seginilah biar nanti ada sisa tempat untuk si adonan yang gurih. Kita lakukan hingga selesai ya teman-teman. Dan ini aku sudah selesai untuk masukin ke cetakannya ya teman-teman. Lanjut kita kukus. Lanjut untuk pengisian yang rasa gurih ya teman-teman. Kue talam labu kuningnya sudah matang teman-teman. Saatnya kita pindah ke piring saji dan kita tunggu untuk uap panasnya sedikit berkurang, baru kita lepaskan dari cetakannya ya teman-teman. Dan inilah kue talam labu kuningnya sudah jadi ya teman-teman. Jadinya itu banyak banget. Itu di pengukusan juga masih ada. Dan aku mau cicip ya teman-teman, gimana sih rasanya dari kue talam labu kuning ini. Seperti ini ya teman-teman untuk penampakannya, kayak kenyal-kenyal gitu ya, karena memang terbuat dari tepung beras dan tepung tapioka. Yuk aku mau nyicip satu teman-teman, rasanya gimana. Masya Allah, rasanya tuh enak banget teman-teman. Manis dari si labu kuningnya dan gurih dari lapisan yang putih ya teman-teman. Rasanya tuh asin gurih gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku proses pembuatan kue talam labu kuning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.